Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Iman bukanlah sekedar konsep tentang apa yang kita pahami tentang Allah. Iman bukan sekedar konsep tentang apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan. Tetapi iman adalah langkah hidup keseharian kita yang mewujudkan kasih Tuhan, yang mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ada banyak orang berpikir iman adalah sebuah pengenalan tentang kedahsyatan kuasa Allah. Meskipun saya mengerti itu baik, iman bagi banyak orang adalah pengenalan tentang dasar-dasar firman Tuhan yang begitu dalam. Dan bagi saya mengerti bahwa itu baik. Tetapi tanpa diwujudkan dalam kehidupan keseharian kita, iman kita adalah iman yang mati. Iman kita adalah iman yang kosong. Karena iman yang hidup akan nampak di dalam keseharian kita. Yesus dengan tegas berkata, dari buahnya lah kamu dapat mengenali pohonnya. Waktu kita hidup di dalam iman, maka buah-buah yang keluar dari kehidupan kita adalah buah-buah iman. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk berjalan tetap di dalam firman Tuhan, berjalan tetap di dalam tuntunan-tuntunan Allah di dalam firman-Nya. Karena kita mengerti bahwa dunia ini tidak dapat memberi kepastian buat kita. Tetapi orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan akan selalu berjalan di dalam kepastian. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang sikap keseharian. Ada banyak orang ketika dia ada di gereja, dia memang terlihat betul sebagai orang-orang beriman. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dapat menilai seorang itu beriman atau tidak beriman bukan dari cara melangkah masuk gerejanya. Kita dapat mengenal seseorang itu beriman atau tidak beriman bukan dari caranya berpakaian ketika dia masuk ke gereja, bukan juga dari caranya berbicara ketika dia ada di dalam gereja, bukan juga dari caranya menyanyi dan memuji Tuhan serta berdoa dan sikap dalam doanya ketika dia ada di dalam gereja. Tetapi saya percaya iman justru akan jauh lebih nampak ketika dia keluar dari gereja dan mempraktekkan firman Tuhan. Saya tidak bilang bahwa itu berarti kita ke gereja bisa berpakaian sembarangan. Itu bukan berarti ke gereja kita bisa bicara sembarangan, kita bisa bersikap sembarangan. Sama sekali bukan itu maksud saya. Tetapi iman yang sejati justru nampak justru ketika kita keluar dari gereja, setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita memuji-muji Tuhan, setelah kita berdoa. Nah, apa sikap kita? Ada banyak orang masuk gereja, tetapi tetap judi jalan terus. Ada banyak orang masuk gereja, tapi bisnisnya nyelundup sana, nyelundup sini. Ada banyak orang masuk gereja, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, kunci kehidupan iman adalah sikap keseharian kita. Dalam Lukas pasal 22, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Nah, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi
Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, Yesus menjelaskan apa yang akan mereka terima kalau mereka dalam sikap kesehariannya mempraktekkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku yang menetapkan bagi kamu hak-hak kerajaan. Dan aku memberi tempat bagi kamu untuk duduk memerintah di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 31, Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku, bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam perikop ini kita dapat melihat gambaran yang sangat jelas tentang kehidupan keseharian dari murid-murid Yesus. Tentang apa yang mereka pikirkan, tentang apa yang sebenarnya ada di dalam benak mereka, serta apa yang sebetulnya Tuhan ajarkan, Tuhan nyatakan, Tuhan sampaikan dalam keseharian mereka. Dan dari sini kita bisa mempelajari ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, kita mulai dari ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-24 dikatakan demikian, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jadi yang pertama sebetulnya, mereka mulai mempersoalkan tentang sesuatu yang tidak penting. Nah, inilah letak persoalan kita. Kadang-kala kenapa iman kita lemah? Kenapa akhirnya timbul pertengkaran antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara pelayan-pelayan Tuhan di gereja, antara satu pelayan Tuhan yang lain dengan pelayan Tuhan yang lain, atau antara pelayan-pelayan Tuhan dengan jemaat-jemaat Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita mempersoalkan tentang sesuatu yang tidak penting. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, asal saja kita mau menyibukkan diri dengan hal-hal yang penting, dengan hal-hal yang membangun, maka kita tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal yang sepele. Coba saudara perhatikan, kenapa hari-hari ini gereja ribut? Kadang-kala yang satu hanya ribut soal yang satu tepuk tangan dan yang lain tidak tepuk tangan, yang satu berbahasa roh dan yang lain tidak berbahasa roh, yang satu angkat tangan dan tidak angkat tangan, yang satu ketika pendeta berdoa dia menyambut dengan kalimat haleluya, haleluya, sementara yang lain mengajarkan bahwa kalau ada yang berdoa tidak boleh ada suara apapun, semua harus hening. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kan semuanya hanya ekspresi kejiwaan kita. Itu kan semuanya hanya bicara tentang apa yang saya percayai, apa yang saya terima dari Tuhan, apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, tepuk tangan atau tidak tepuk tangan itu bukan jaminan untuk masuk surga. Angkat tangan atau tidak angkat tangan, berkata haleluya atau tidak berkata haleluya, itu bukan jaminan atau itu pun bukan alasan seorang bisa ditolak untuk tidak bisa masuk surga. Berarti saya ada pada kesimpulan, itu sesuatu yang tidak penting dan itu bukan patut menjadi alasan untuk keributan perpecahan gereja. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kehilangan esensi dasar dari berita penginjilan itu sendiri. Bahwa setiap manusia harus bertobat, setiap manusia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setan mulai menghilangkan misi itu dalam kehidupan kita, sehingga kita ribut dengan berbagai ajaran-ajaran yang sebetulnya penting sebenarnya, tapi tidak sepenting itu sampai harus terjadi keributan, perpecahan, kehancuran, saling benci satu sama lainnya, saling menyerang gereja satu dengan gereja yang lain, saling berkata dia sesat, saya yang benar. Oh, yang lain berkata dia yang sesat, saya yang mendapat segala sesuatunya dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Ini bukan saatnya lagi kita mempersoalkan yang tidak penting. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala dalam rumah tangga juga sama. Kadang-kala hubungan orang tua dan anak juga sama. Masing-masing sedang meributkan hal yang tidak penting. Tetapi apa yang paling penting sebenarnya? Yang paling penting adalah suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Dan yang paling penting adalah kita menyadari suami kita punya kekurangan, istri kita punya kekurangan. Belajar menerima apa adanya. Orang tua kita punya kekurangan, anak-anak kita punya kekurangan. Belajar menerima apa adanya. Baru di situ kasih, sukacita, damai sejahtera boleh terjadi. Yang kedua, sikap keseharian apa yang kita pelajari di sini? Yang kedua, lihat ayat yang ke-31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Berarti yang kedua kita pelajari dalam sikap keseharian mereka. Mereka tidak sadar tentang cara kerja iblis. Bahwa iblis menipu, iblis menghalalkan segala cara. Sampai Petrus begitu yakin dan berkata, Guru, aku tidak mungkin. Sebab bersama dengan engkau di dalam penjara sekalipun, bersama dengan engkau dalam penderitaan sekalipun, aku rela. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa iblis mau pakai segala macam. Hanya untuk buat saudara emosi, hanya untuk membuat saudara kecewa, hanya untuk membuat saudara terpisah dari kasih Tuhan. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari kita jangan mempersoalkan sesuatu yang tidak penting. Yang kedua, mari kita mulai sadar cara kerja iblis. Alkitab berkata, ingat lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar, berjaga-jaga, bertekun dalam doa supaya kamu bertahan dan merebut kemenangan. Yang ketiga saya pelajari, apa yang sebetulnya mereka persoalkan? Mereka hanya mempersiapkan soal-soal daging. Makanya coba saudara lihat mulai dari ayat yang ke-35. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Kalau saudara lihat selanjutnya, akhirnya apa yang mereka sibuk? Mereka sibuk untuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya hanya daging. Ini yang sering kali kita gagal. Kita tidak mempersiapkan roh kita untuk senantiasa dewasa, kuat, teguh. Lewat apa kita mempersiapkan roh kita? Lewat doa. Lewat apa kita mempersiapkan roh kita? Lewat ibadah. Lewat apa kita mempersiapkan roh kita? Yaitu dengan firman, dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan berdiri tegak dan keseharian kita memuliakan nama Tuhan. Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa dan mujizat yang luar biasa. Melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa sukar, atau saudara Kristen tetapi sikap keseharian saudara sama sekali tidak menunjukkan bahwa saudara Kristen. Saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kita doa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang mengalami goncangan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang sikap kesehariannya sama sekali tidak menunjukkan diri sebagai orang percaya. Melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga setiap kami boleh mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, jangan lemah. Bangkitkan iman saudara, tetap bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus kita tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.